tebar bibit ikan gurami di kolam kecil belakang rumah kita, Lubuk Linggau. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih teman-teman, hari ini kita mau ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana cara kita merilis ikan yang baru saja kita beli dari tempat pembibitan ikan ya teman-teman. Nih hari ini ikan yang mau kita rilis ini adalah ikan gurame ya teman-teman. Ikan gurame yang berukuran kurang lebih sebesar silet ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat tuh, ini isinya kurang lebih ada 115 ekor ya. Kita beli dari tempat pembibitan ikan. Silakan Pak ditaruh. Nih ini adalah tips dari kita. Kalau misalnya kalian baru membeli yang namanya bibit ikan dari tempat pembibitan ikan ya teman-teman, baru sampai ke rumah, tuh bisa dilihat bungkusnya itu kita masukkan langsung ke dalam kolamnya teman-teman. Nih bisa dilihat kolamnya teman-teman. Ini ukuran kolamnya kurang lebih 120 dikali 150 cm teman-teman. Dengan kedalaman kolam kurang lebih dalamnya 50 cm. Nih tips dari kita, apabila kalian baru memindahkan bibit ke dalam kolam teman-teman, kayak yang seperti saya bilang tadi, itu plastiknya langsung aja kita masukkan ke dalam kolam yang akan dijadikan tempat pembesaran bibit itu sendiri ya teman-teman. Kita beli bibit ukurannya kurang lebih sebesar silet ya. Harganya per ekor kita beli Rp1.800 ya teman-teman. Di tempat kita ini kan kita tinggal di daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Kita beli bibitnya di daerah Merasi namanya. Harga satu ekor ikannya Rp1.800 ya. Kita beli kurang lebih ada 115 ekor di dalam plastik itu teman-teman. Nih sebelum kita masukkan ikannya ke dalam situ, kita biarkan ikan di dalam plastik itu di dalam kolam ini selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Tujuannya apa? Kita taruh di dalam plastik itu dulu biar ikannya beradaptasi teman-teman, beradaptasi dengan lingkungan baru yang akan dia tinggali. Nih kita kan beli bibit ini dari tempat pembibitan, kita kan nggak tahu gimana keadaan ikannya, apa ikannya ada yang kena sakit atau enggak, atau ikannya juga pastinya stres ya teman-teman, karena kan kita bawa di perjalanan tergoncang dia kan selama di jalan. Biarkan dulu di sana kurang lebih 30 menit teman-teman, biar dia menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru dia nanti teman-teman. Nah ini kolam ini airnya sudah kita biarkan selama 1 hari ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakan air dari air sumur teman-teman. Alhamdulillah pH air sumur kita nggak pernah ada masalah dengan ikan. Jadi begitu air dari sumur kita langsung masukkan ke dalam kolam, sebenarnya bisa langsung kita pakai ya teman-teman, tapi kita biarkan dulu dia 1 hari di sini. Nah nanti kita masukkan garam seperti biasa, terapi kita untuk ikan. Ini terapi dari Rumah Kita Lubuk Linggau ya teman-teman. Sebelum kita memasukkan ikannya ke dalam sini, airnya kita biarkan dulu selama kurang lebih 1 hari, dan kita tambahkan yang namanya garam teman-teman. Kita menambahkan garam dapur di sini kurang lebih 500 sampai 600 gram ya teman-teman. Kita biarin di sini. Tujuannya apa? Untuk ya satu, membantu yang namanya ikannya biar nggak stres teman-teman, dan yang keduanya biar ikannya kalau misalkan ada luka di badannya itu bisa menjadi obat untuk ikan itu sendiri. Oke, nih kita biarin kayak gini kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Nanti akan kita buka dan kita liatin sama kalian semua gimana sih keadaan ikan yang baru kita beli dan sudah kita biarkan dia beradaptasi di dalam kolam yang sudah kita sediakan di belakang Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih kolam ini ukurannya 120 dikali 150 cm ya teman-teman. Kurang lebih 1,5 dikali 1,2 meter di sini. Kita biarin aja dulu kayak gini teman-teman sampai ikannya sudah terbiasa dengan tempat yang baru dan akan kita rilis ikannya. Oke.
Ini teman-teman, kurang lebih udah 30 menit ya ikannya kita biarin di sini. Dia udah beradaptasi kurang lebih dengan keadaan lingkungan yang akan dia tinggali nanti kayak gini teman-teman. Tuh, tinggal kita buka dan kita liatin sama kalian gimana ukuran ikan gurame yang kurang lebih sebesar silet ya teman-teman ya. Ya semoga aja ikan gurame ini akan tumbuh dan sehat di sini. Ini kolamnya kecil ya teman-teman. Kolam ini hanya untuk kolam pembesaran bibit aja teman-teman. Nanti kalau dia udah besar, ukurannya udah kurang lebih 4 jari akan kita pindahkan ke kolam pembesarannya ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat. Kalau kalian udah ngikutin video kita dari yang sebelum-sebelumnya, ini adalah kolam tempat pembibitan aja ya. Nanti kalau bibitnya udah besar, kita pindahin semua ke kolam depan teman-teman. Nih, kita liatin nih. Tuh, kayak gitu tuh kurang lebih ya ukuran ikannya ya teman-teman ya. Tuh, masih kecil sih ya. Semoga aja dia bisa tumbuh ya, sehat di kolam kita ini. Tuh, kurang lebih kayak gitu tuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin. Kalau untuk sementara ini teman-teman, biasanya kita gunakan peletnya PF 800 ya teman-teman. Karena kan ukurannya masih kecil ya, jadi kita gunakan PF 800 untuk membesarkan ukuran ikannya, mempertebal ukuran badannya, biar nanti ikannya memiliki atau mendapatkan protein yang tinggi untuk tumbuh kembangnya ya teman-teman ya, di dalam kolam kita yang berukuran kurang lebih 150 dikali 120 cm. Nih, kita memelihara ikan gurame di dalam kolam yang kecil ya teman-teman. Kita memanfaatkan lahan kecil yang ada di belakang rumah kita untuk kita jadikan tempat pembesaran ikan gurame. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini kolam kita ini memiliki saluran pipa untuk pembuangan air ya. Tapi pipa ini udah kita lemati di dalam itu teman-teman, jadi nggak bisa kita langsung tarik ya. Dan kolam kita enggak menggunakan yang namanya filter teman-teman. Nih keadaannya sekarang lagi hujan gerimis ya teman-teman. Kalau hujan kayak gini, biasanya air hujan langsung masuk ke dalam kolam kita teman-teman. Itulah gunanya kita membuat yang namanya tempat pipa pembuangan air ya teman-teman. Itu ditanam di dalam dan dia akan keluar ke sana tuh. Bisa dilihat kan? Karena kita tadi memasukkan air yang ada di dalam wadah plastiknya ke dalam situ, otomatis kan airnya jadi banyak ya. Tuh, keluar sendiri kan ke dalam sana. Jadi, kalaupun hujan dan kolam ini akan terisi air, dia nggak akan meluap keluar ya teman-teman airnya, dia akan keluar lewat sana tuh airnya tuh. Tuh bisa dilihat teman-teman. Alhamdulillah ikannya berenang dengan lincah ya di dalam kolam kita teman-teman, berarti dia nggak stres ya. Tuh bisa dilihat. Kurang lebih ikan yang ada di dalam kolam ini berjumlah 115 ekor ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk sementara kita kasih makan ikannya menggunakan PF 800 ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ikannya sudah berukuran kurang lebih sudah 2 jari kayak gini, baru nanti akan kita ganti lagi peletnya menggunakan PF 1000 teman-teman. Tuh, ini hanya kolam untuk tempat pembesaran bibitnya aja teman-teman ya. Nanti kita akan buat kolam tersendiri untuk memindahkan ikan yang sudah berukuran kurang lebih 4 jari ke kolam yang lebih besar teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah, semoga ikannya akan tumbuh dengan sehat di dalam sini dan bisa besar ya teman-teman, agar bisa kita konsumsi. Nih, kolam ini kita buat hanya untuk konsumsi rumahan ya teman-teman ya. Jadi kita sekali pembelian bibit kurang lebih 100 ekor lah kurang lebih. Karena apa? Kita usahakan membeli bibit ikan yang unggul ya teman-teman. Ini kebetulan bibit ikan yang kita beli ini adalah untuk jenis ikan gurame yang berjenis soang ya. Nah, konon katanya, nah kalau bibit untuk gurame ini yang bagus yang berjenis soang ini teman-teman, karena dia pertumbuhannya lebih cepat dari ikan gurame jenis yang lain ya teman-teman ya. Tuh, kurang lebih kita sudah mengusahakan untuk membeli bibit ikan yang unggul teman-teman.
Kenapa kita beli bibit ikan yang unggul? Agar kita memperkecil yang namanya kematian ikannya, teman-teman ya. Sebenarnya di sini tempat kita sudah mulai masuk musim panas ya, teman-teman. Semoga aja ikannya tetap aman di sini ya. Tujuan kita menggunakan kolam beton kan supaya yang namanya suhu air di dalam kolam ini nggak cepat berubah ya, teman-teman ya. Semoga dia bisa tumbuh dan bisa beradaptasi dengan kolam yang ada di sini ya, teman-teman, karena kan dia akan berbeda dengan kolam tempat habitat awal dia kayak gitu kan. Nih, kayak gitu ya, teman-teman. Intinya kita mencoba melakukan yang terbaik dengan cara membeli bibit yang unggul, teman-teman. Semoga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal ya, dan memperkecil namanya angka kematian untuk bibit ikan itu sendiri. Tuh teman-teman bisa dilihat. Nanti akan kita update terus sama kalian semua untuk bagaimana perkembangan ikan yang ada di dalam kolam kecil yang ada di belakang rumah kita, Lubuk Linggau ya, teman-teman. Nih bisa dilihat, teman-teman. Ini ikan yang kita tebar bibitnya kemarin, yang sudah berusia 2 hari di dalam kolam kita yang ada di belakang rumah, teman-teman. Bisa dilihat tuh. Alhamdulillah ikannya sehat dan berenang dengan sangat aktif, teman-teman. Karena kolam kita di tempat yang terbuka, teman-teman. Dan sekarang sedang musim panas ya, teman-teman. Panasnya itu panas bener-bener kayak gitu. Nih, jadi kita mengurangi panas biar ikannya bisa berteduh. Di bagian bawahnya kita taruh tanaman kangkung ya, tuh, kangkung air, mungkin kayak gitu ya kita sebut di sini ya, teman-teman ya, kangkung air kayak gitu. Kita kasih di atasnya, dan untuk tempat ikan itu berlindung, teman-teman. Kalau ikannya masih ukuran kecil kayak gini, kita taruh tanaman kangkung di atasnya, aman aja, teman-teman, karena dia belum bisa ya makan makanan yang keras-keras kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita taruh kangkung ini di tempat kolam ikan gurame kita yang sudah besar, yang ukurannya kurang lebih 5 ons atau udah 4 jari pun, habis, teman-teman, gak bakal bersisa ini kangkung di atasnya. Tuh, nanti kita mau kasih makan ikannya pakai pelet, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kita kasih makan pelet PF 800, teman-teman ya. Kita menggunakan pelet PF 800 itu tujuannya agar ikannya lebih cepat besar, karena PF 800 itu mengandung nutrisi yang tinggi untuk ikan. Jadi bagus untuk pertumbuhan ikan yang kecil agar badannya cepat berisi, cepat besar, dan tubuhnya cepat tebal ya, teman-teman. Agar bisa kita rubah lagi ke pelet ke tingkat lanjutnya, yaitu PF 1000. Nih kita mau kasih pelet ya, teman-teman. Pelet yang kita gunakan adalah PF 800 ya. Ukurannya kecil, teman-teman, karena ikannya masih kecil ya. Tuh, dikit aja, sejumput kayak gitu. Sekali kita kasih makan sama ikannya. Tuh, kayak gitu aja tuh. Nanti akan kita update sama kalian sampai berapa lama kita menggunakan yang namanya PF 800 ya, teman-teman ya. Lahap kan ikannya kan. Kalau ikannya lahap berarti dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya ya, teman-teman ya. Bisa kalian lihat kan. Dan kayaknya segini aja dulu ya, teman-teman. Kita ngajakin kalian bagaimana cara kita tebar bibit ke dalam kolam pembesaran bibit kita yang ada di belakang rumah, teman-teman. Sampai usianya 2 hari udah kita perlihatin sama kalian tuh, lincah banget dia, udah makan di situ, udah nyaman di tempat barunya, teman-teman. Oke, sekian aja dulu ya video yang bisa kita share pada kalian semua. Semoga bermanfaat, teman-teman. Dan bagi kalian semua yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di komen like dan subscribe-nya, dan serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat dan mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari channel kita. Oke, itu aja ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.